Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Haleluya! Berikan tepuk tangan yang terbesar bagi Allah kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Raja di atas segala raja. Shalom. Siapa yang percaya sukacita Natal tinggal di setiap kita, katakan amin. Yesus yang memberikan pengharapan baru bagi setiap kita. Yang percaya katakan yes. Kami menyambut Raja di atas segala raja yang selamatkan kami,
selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. kami tinggikan ya Bapa. Yes, Lord. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kami sambut Raja
Raja kami, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Yesus Raja,
puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, kami sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji. Satu suara kami sembah Raja, Sang Raja, sembah, kami sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hari ini kami declare, kami sembah Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah, sembah dan puji. Katakan Sang Raja, Sang Raja, sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Yesus Tuhan Raja, sembah dan puji Sang Raja, Sang Raja, sembah, sembah Sang Raja, sembah dan puji. Mari sama-sama saudara, satu suara katakan sembah, amin, amin, sembah dan puji Sang Raja. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai sama-sama katakan, sembah dan puji, sembah dan puji, sembah, dan puji Dia, Sang Raja. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan sembah puji Dia, sembah dan puji. Ini segenap umat-umat-Mu Tuhan. Sembah, katakan sama-sama Sang Raja. Mari sekali lagi saudara, sama-sama katakan sembah puji Dia, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Nyatakan sembah, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sekali lagi sama-sama katakan sembah, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Sang Raja, Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Kami menyembah Allah yang besar, Allah yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus mau turun ke dunia bagi setiap kami Tuhan. Kami siap bersorak-sorai menyembah Allah yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersorak-sorai sama-sama kita katakan amin. Amin. Siapa yang sendiri merasakan sukacita Natal boleh angkat tanganmu saudara. Haleluya. Sama-sama katakan yes.
Engkau di gereja-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Hey, 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 hey. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Go! Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Yang percaya sorak-sorai katakan amin. Yuk sama-sama yuk, sama-sama katakan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Ayo sama-sama katakan saudara, katakan. Dia yang maha mulia, Dia yang maha. Siapa namanya saudara? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari sekali lagi lambaikan nama sama-sama katakan. Puji Hosana, hey! Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, katakan mulia namanya. Hosana bagi Raja di tempat maha tinggi. Hosana bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja damai, memerintah selamanya dalam setiap kehidupan kami. Yang percaya suarakan haleluya. Mari saudara saya katakan sama-sama. Puji Hosana. Mana saudara katakan? Amin. Puji. Muliakan siapa saudara? Mulia namanya. Yuk sama-sama katakan. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya.
kami sepakat mengangkat tangan kami, berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan bangsa kami Indonesia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami percaya ya Tuhan, setiap lutut akan bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Datanglah kerajaan-Mu atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bangsa kami akan diberkati Tuhan. Kami juga memberkati ya Tuhan Presiden dan Wakil Presiden kami Pak Jokowi, juga Pak Maruf Amin ya Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat atas mereka untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Kiranya Tuhan terus akan pakai hamba-Mu sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung. Tuhan, Engkau yang memberkati hamba-Mu, Engkau memberkati kesehatannya, juga keluarga besarnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan memberkati pelayanannya di CK7 ya Tuhan. Untuk menjadikan setiap kami umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan keluarga besarnya. Engkau memberkati kesehatannya. Engkau memberkati ya Tuhan kehidupannya Tuhan. Dan saat ini kami juga mengangkat tangan berdoa untuk generasi Yeremia ya Tuhan. Kami melihat Tuhan bahwa akan lahir anak-anak muda yang cintakan Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dipenuhi Roh Kudus dan mau menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan. Dan mereka akan menjadi leader-leader di masa depan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Diberkati karena pujian penyembahan, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita dong sekali lagi. Wow. Saya ingin menyapa, apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ CK7? Boleh lambaikan tangannya, jangan malu-malu. Di depan saya, wow. Di sebelah kanan saya, di sebelah kanan, wow. Di sebelah kiri saya juga ada. Wow, it's the greatness of God. Selamat datang, selamat beribadah. Silahkan scan form biodata jiwa baru dan setelah ibadah selesai, dapat ke counter jiwa baru di depan. Baik, kita akan sama-sama memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop, silahkan lambaikan tangannya. Karena para pengerja akan memberikan amplop bagi Bapak Ibu Saudara. Untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara juga bisa scan yang ada di depan bangku. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui QRIS yang ada. Baik, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama ingin berdoa untuk persembahan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja GBI PRJ Grup CK7 mengucapkan Merry Christmas 2022. Melalui Natal tahun ini kita percaya dan kita imankan, Yesus membawa pengharapan baru bagi kita semua. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus,
Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples. Sehubungan dengan libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, maka diinformasikan beberapa kegiatan yang akan diliburkan, yaitu Doa Fajar, Bible Study, dan kantor OTP CK7 mulai hari Kamis 22 Desember 2022 dan aktif kembali Senin 9 Januari 2023. Menara Doa mulai Kamis 22 Desember 2022 dan aktif kembali Senin 2 Januari 2023. Kul mulai Senin 19 Desember 2022 dan aktif kembali Senin 16 Januari 2023. Rumah Doa untuk bulan Desember 2022 diliburkan dan aktif kembali Sabtu 14 Januari 2023. Selama masa libur Natal dan Tahun Baru tersebut, pelayanan jemaat CK7 tetap aktif seperti biasa. Untuk info Rumah Doa Hybrid, pembukaan kelas KOM, baptisan selam, pembukaan kelas BP2N, dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya saja berdoa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu
Sama-sama kita kasih kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita. Kembali menyapa setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Selamat Natal, selamat hari Minggu, Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Sama-sama kita mau sembah Tuhan. Selamat hari Natal untuk kita semua. Kabar baik yang punya sorga, juru selamat, lahir. Supaya kita beroleh kehidupan yang kekal, amin. Kita mau bersuka cita, kita mau sembah Dia. Kita mau mengingat kembali karyanya. Ia lahir hanya untuk satu tujuan. Supaya kita bisa bersama-sama dengan Bapa di dalam kerajaan sorga. Yang percaya Tuhan kita begitu baik, bisa lambaikan tangannya tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita berikan kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita. Engkau baik Tuhan. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa. Dia relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Sama-sama. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Sama-sama. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa. Dia relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Sama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan. Karena kita yang menderita, karena kita jadi salibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita,
pujian, pengagungan, kejayaan, kebesaran dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus memang layak ditinggikan. Kami pastikan hari ini kami meninggikan Tuhan bukan karena kami punya motif tertentu untuk dapatkan keuntungan pribadi. Karena penyembahan bukan alat berdagang untuk kami dapatkan sesuatu. Kami menyembah, alasannya cuma satu, because who you are Lord. Karena siapa engkau sesungguhnya. Terima kasih. Sekarang berbicaralah lewat firman-Mu. Hamba terbatas, hamba tidak memiliki apapun. Hamba ada di sini, semua tidak ada yang kebetulan. Hamba bodoh tanpa Tuhan. Sampaikan hati-Mu Tuhan, karena kami tahu di tengah kemeriahan Natal, kami tahu kami ada dalam pertempuran yang tidak gampang. Kami sadar Tuhan, bahwa dunia ini ada di dalam sistem yang jahat. Sementara kami ada dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih sertai kami Tuhan. Lindungi kami dan biar kami terus dituntun oleh Tuhan. Seperti Tuhan menuntun orang-orang Majus, seperti Tuhan menuntun para gembala. Bahkan seperti Tuhan menuntun Yusuf dan Maria. Terima kasih Bapa. Sekarang berbicaralah. Lepaskan firman yang tajam, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Menyembuhkan yang sakit, membangkitkan kami yang jatuh, menegakkan kami yang goncang. Bahkan memberi harapan buat kami yang kehilangan harapan. Tapi lebih penting dari semuanya itu adalah supaya kami mengenal jalan-jalan Tuhan. Dan kami hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Sekali lagi urapi hamba-Mu, berbicaralah. Bagi-Mu hormat, pujian, pengagungan, kejayaan, kebesaran dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, mari katakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kasih aplaus untuk tim Praise and Worship. Ya, ada Melita juga. Saya tadi diizinkan sama Pak David dan Indra juga untuk lepas masker, jadi nggak apa-apa ya. Inilah Rubin Ong. Nggak, karena beberapa saat dalam anugerah Tuhan di PRJ selalu pakai masker. Tapi saya sudah diizinkan tadi, jadi ini sebuah kehormatan untuk saya ada kembali di tengah-tengah saudara semua. Nah, saya ucapkan selamat Natal buat kita semua. Ya, saudara, Merry Christmas, Tuhan menyertai kita. Bersyukur ya, hampir 2 tahun di masa pandemik, ya kita nggak bisa rayakan Christmas on-site service dengan cara begini. Jadi parkir penuh banget itu, bayangkan ya. Tadi sampai saya mau masuk ke tahan, ya memang saya agak salah juga, agak terlambat karena memang nggak bisa cepat karena dari Tangerang jalanan hujan licin. Jadi tapi bersyukur nggak terlambat ada di sini. Yang siap dengar firman katakan amin Bapak Ibu. Mungkin ini pesan Natal yang nggak terlalu enak kan, di tengah tadi kemebiarnya acara, aksesoris yang bagus. Oke lah, semuanya luar biasa ya. Tapi saya ingin coba sampaikan ya, kenapa ya kok Yesus disebut I am from Nazareth? Yesus dari Nazaret. Ya kan? Harusnya kan kerennya begini, Jesus from Jerusalem. Ya, Yerusalem kan sudah tahu kan, pusat dari kekuatan dunia. Yerusalem itu kalau batuk, dunia pasti demam. Yerusalem kalau sakit kepala, dunia pasti meriang. Oh iya, karena efeknya ini efek luar biasa. Dan itu melebihi efek fisik. Ya, karena ini efek ideologi. Karena 3 ada agama besar ada dari Yerusalem. Yahudi, Islam, dan kemudian Kristen. Ya, itu semuanya senternya ada di sana. Ya kan, saudara harus akui atau tidak. Semua perjalanan nabi-nabi yang diyakini oleh agama-agama ini pusatnya ada di sana. Makanya sudah soal ideologi ini. Ya, kalau ada apa-apa dengan Yerusalem selalu pengaruhnya kemana-mana. Kemana-mana. Ya, mau di desa terpencil pun kena pengaruhnya. Nah, harusnya kan Yesus menyebut begini, I am from Jerusalem. Keren kan? Atau saya dari manalah, Hebron misalnya, daerah subur. Atau saya dari manalah ya, I am from misalnya Galilea misalnya, lebih oke. Nah, kenapa Nazaret kok agak kurang oke? Nah, orang kalau menyebut Nazaret zaman itu, Bapak Ibu tahu nggak? Nazaret itu selalu dianggap orang kota yang layak dicemooh. Jadi kalau orang mendengar Nazaret, langsung berkata, oh Nazaret, ya. Itu pusatnya orang-orang bodoh, orang-orang kasar, orang-orang tidak berpendidikan, orang-orang yang terhina. Itu Nazaret. Nah,
Kata Nazaret misalnya, coba kita lihat Yesaya pasal 11. My friend, ya temenin saya main pelan-pelan lah ya. Keren loh kalian di situ, ya ampun kayak Indonesian Idol lagi. Ya. Saya coba bayangkan ya. Mereka, saya tadi cari pemain musik di mana? Oh ternyata mereka di sana ya, keren juga sih. Oke, Yesaya pasal 11, Bapak Ibu coba lihat. Tidak pernah dalam nubuatan perjanjian lama, nabi-nabi konsep tentang mesianik, itu disebut tentang Nazaret. Karena memang Yesus tidak lahir di Nazaret kan. Yesus lahir di mana? Bethlehem. Bet itu rumah, lehem itu daging atau roti. Disebut rumah roti atau rumah daging. Makanya nggak usah takut. Ya kan, raja kita itu kan rumahnya saja roti, bayangkan. Rumahnya saja daging. Jadi kita tidak akan kekurangan apapun dalam kehidupan. Oh iyalah, saya saja kan udah tahan-tahan makan. Kalau enggak, bisa kemana-mana saya ini. Ya tahan-tahan makan. Gak mungkin kekurangan makan, percayalah ya. Makanya gak pernah loh ada pendeta tiba-tiba jatuh, mati, diotopsi ternyata banyak kerikil di dalamnya karena kurang makan. Enggak. Pendeta sekarang ya maka ya itu meninggalnya gara-gara diabetes tinggi, kolesterol tinggi. Makanya saya kalau diajak-ajak makan teman-teman yang gak karuan-karuan, saya ngomong kamu itu mau memberkati saya atau membunuh saya sebetulnya ya. Jadi yang deket-deket, kalau yang enggak deket saya takut lah, nanti dia tengking saya jadi kodok kan enggak enak ya. Nah oke, nah Yesus itu tidak pernah dalam nubuatan mesianik itu Mesias Nazaret, enggak ada. Nah salah satu Yesaya 11 boleh ditampilkan multimedia. Saya sebenarnya enggak mau baca ini karena saya nanti akan membaca Matius pasal 2. Nah ini deh, ya thank you multimedia. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Nah, ranting itu dalam bahasa Inggris kan ditulis dengan kata the branch. Branch itu adalah ranting. Nah, kata ranting itu dalam bahasa Hebrunya itu muncul kata netzar. Katakan netzar, jemaat. Dari kata netzar itu muncul kata nazarah. Nah, dari situlah Nazaret. Dan itu kemudian mengembang. Kita ini kan disebut orang Nasrani. Ya kan? Coba. Oh Nasrani dia. Kristen kan Nasrani. Itu sebetulnya berasal kalau ditarik akarnya kata itu dari kata Netzar. Hebrew language. Jadi bahasa Ibrani. Ya. Gak ada dalam nubuatan mesianik misalnya. Banyaklah Yesaya, Daniel, Yeremia. Gak ada. Ya. Makanya surprise kenapa ya Yesus tuh kok mau mengakui dirinya orang Nazaret. Padahal nggak keren. Harusnya Bethlehem keren. Harusnya Yerusalem lebih keren lagi. Harusnya mana lagi? Ya dia mati kan di Yerusalem. Di Bukit Zaitun kan. Itu wilayah Yudea kan. Daerah selatan. Ya ini wilayah utara yang digoblok-goblokan. Yang dibodoh-bodohin. Saya nggak tahu di daerah saudara mungkin ya. Di daerah saya ada. Pokoknya kalau orang ngomong dari daerah itu pasti diketawain orang. Karena nggak pinter-pinter, karena kasar-kasar, karena ya itu dicemooh selalu. Tapi why? Mengapa? Bahkan kalau Bapak Ibu lihat ya, satu kali ada orang pinter banget namanya Saulus, mantan teroris yang jadi misionaris. Mantan teroris dia, karena dia menganiaya dan membunuh jemaat kan. Ya kan? Tapi dia kemudian jadi misionaris karena dijamah oleh Tuhan. Dia mengalami sebuah tabrakan kemuliaan. Ya, terang buat orang Majus menuntun, terang buat Paulus itu membuat matanya buta. Makanya orang yang sombong itu harus dibutakan dulu mata fisiknya. Supaya nggak sombong. Ya dong, kan banyak orang-orang sombong begitu. Pakai matanya, ya kan. Padahal kan kita walk by faith, not by sight. Tidak juga ditulis by faith and by sight. Nggak boleh. Kita itu jalan harus dengan iman. Bukan dengan iman dan penglihatan. Tapi dengan iman totally. Ya kan, Saulus kurang apa? Pinter, anggota Sanhedrin, keturunan Benyamin, keanggotanya 6.000, hafal Alkitab, bayangan. Pentatuk itu 5 kitab Musa, dia hafal ayatnya. Kalau kita kan hafal nama kitabnya. Kejadian sampai Ulangan. Pentatuk itu 5 kitab, itu dia hafal per ayatnya. Imagine gak? Coba bayangkan. Kurang apa orang ini? Tapi dia harus ditabrak oleh kemuliaan Tuhan. Waktu di jalan di Damsik, dengan otoritas penuh dari kelompok Sanhedrin untuk membunuh orang-orang percaya, dia mengalami tabrakan kemuliaan. Tahu nggak? Begitu dia rebah, dia buta kan? Dia tanya, "Who are you, Lord?" Siapa engkau Tuhan? Yesus berkata begini, "I'm Jesus from Nazareth." Bayangkan,
dalam kondisi mulia, as a king, raja. Dia berkata, saya dari Nazaret. Jadi identitas kenazaretannya tetap dia bawa ke kekekalan. Hebat ya? Oke, misal lagi, setelah Saulus jadi hamba Tuhan, dia kemudian kan ditawan ke Roma. Di hadapan Felix Kaisar. Dia dituduh, didakwa oleh orang kasar namanya Tertulius. Seorang pengacara hebat, kafir. Tahu nggak? Coba Kisah Rasul 24 ayat yang keempat. Ya, mungkin ya ini dakwaannya Tertulius atau ayat yang kelima. Ya, nah ini dia. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte. Orang apa? Nah itu Nazaret. Nazarah. Netzar. The branch. Ranting. Tapi ini ranting yang berbeda. Ya oke. Saya kenapa membahas ini Bapak Ibu? Kan tadi saya sudah sampaikan bahwa ke depan ini berita Natal kita hari ini memang saya nanti ibadah 2 akan sampaikan berita Natal sesuai tema PGI. Mereka menemukan jalan lain. Jadi saya tidak akan khotbah yang sama ya. Tapi ternyata Bapak Ibu semua, why Nazaret? Nah kita ke Matius pasal 2 ayat 22 sampai 23 sebelum saya terangkan beberapa hal. Matius pasal 2 ayat yang ke-22 sampai 23. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Ceritanya tahu ya. Jadi orang Majus tidak datang kembali ke Herodes, Herodes marah, ribuan anak dibantai. Ya, kira-kira perkiraan mungkin ya 2.000 sampai 3.000 anak, 3.000-an lah kira-kira ya di Efrata Bethlehem. Kemudian begini, diperingatkan mimpi, kemudian Yusuf membawa anaknya, Yesus pergi ke Mesir. Nah itu. Sekali-kalinya Yesus pergi ke luar negeri itu ke Mesir. Ya itu karena terpaksa. Jadi kalau Bapak Ibu sering ke luar negeri, berarti Bapak Ibu lebih hebat dari Yesus. Ya kan? Jadi Indra kalau sering ke luar negeri, kamu lebih hebat kamu ya. Sebab Yesus tuh sekali ke luar negeri itu terpaksa. Karena memang dikejar-kejar. Tapi ini menggenapi nubuatan kan. Ini kan nubuatan seperti bangsa Israel dulu ditawan 400 tahun di Mesir. Keluar, masuk ke Promised Land, tanah perjanjian. Itu kan nubuatan yang kemudian antitype-nya digenapi di perjanjian baru. Nah saya tidak akan membahas itu. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah mana Bapak Ibu? Galilea. Nah kalau kita lihat Galilea itu petanya utara. Ya kan? Ini utara. Oke, saya tidak akan bahas itu juga. Tapi ayat yang ke-23 coba kita lihat sebentar. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Oke, dari ayat-ayat ini Pak Rubin ngapain sih ngomong ini Jesus from Nazaret? Nah, saya beritahu buat Bapak Ibu semua. Yang pertama, ini konklusi saya, hopefully ini praktis lah. Yesus tuh mengambil identitas, menyamakan dirinya dengan semua orang terhina, terbuang, dan yang tidak populer di dunia sana ini. Loh, Kristen itu kan dianggap apa? Terhina. Ya, bahkan kita kan dimaki-maki. Ya kan? Ya, dimaki-maki. Kok Tuhanmu lahir? Siapa yang melahirkan? Ya kan? Oh, dihina-hina. Di luar sana kita dihina-hina. Bahkan kadang-kala ada banyak orang Kristen saja mempertanyakan, benar enggak ini? Tapi yang luar biasa begini. Dia ambil identitas itu untuk menyamakan dirinya dengan orang-orang yang tertolak, terhina, gagal dalam kehidupan. Ada di sini sekarang? Kalau ada, saya beritahu, keluar dari sini jangan ada yang putus asa. Dia sudah ambil identitas itu untuk membuat hidup kita diubahkan. Makanya sebetulnya berita tentang dia dari Nazaret gak populer. Buat dunia terhina. Tapi kan kita harus tahu, yang hina-hina itu dipilih Tuhan untuk mempermalukan yang merasa pintar secara dunia. Iya dong, 1 Korintus 1. Ya, saya sadar orang yang berdiri di depan saudara orang bodoh. Saya ini kalau gak digantikan Yesus gak bisa apa-apa, asli. Saya setiap kali mau pelayanan saya berkata, Tuhan urapi anakmu.
Saya tadi pagi early morning udah bangun, mungkin 3:30 pagi saya bangun. Cukup tidur. Saya puji Tuhan orang yang tidurnya oke lah. Tidur kayak orang ditonjok, pingsan begitu, deep sleep banget saya. Ya 5 jam kalau deep sleep sudah cukup lah. Ya kadang 6 jam, ya udah tidur kayak orang-orang pingsan begitu kan paling enak kan. Ya jarang lah saya mimpi, ya kadang mimpi nggak jelas juga sih. Dikejar monyet 2 juta, lari kecemplung sungai dikejar buaya, lompat nyangkut pagar, celana saya coba sobek-sobek. Itu mimpi-mimpi saya nggak jelas begitu ya, makanya saya nggak mau terlalu banyak mimpi lah. Kalau istri saya mimpinya jelas, asli mimpinya jelas. 3 tahun sebelum ketemu saya dia tahu suaminya saya. Dia mimpi ada orang temannya mati beneran loh. Makanya kalau pagi-pagi dia berkata, saya mau mimpi, saya deg-degan asli. Saya bilang, mimpimu bagus kan? Nah, dia memang dapat karunia mimpi. Ya nggak apa-apa, karena ada orang-orang yang punya karunia mimpi, Yoel 2 tergenapi kan. Nggak apa-apa, loh sudah jangan ketawain. Ya, itu kan memang betul dari Tuhan. Ya, nah oke, kembali apa yang ingin saya katakan buat Bapak Ibu semua. Jadi kalau ada orang berkata, Pak Rubin pinter, enggak. Saya bodoh asli tanpa Tuhan. Tapi coba bayangkan, dia menyamakan dirinya dengan seperti itu. Dan itu tidak populer buat dunia. Makanya kalau Bapak Ibu tidak menyadari ini. Misal ya, ini nubuatan tentang Mesias. Yang orang seringkali kan suka ayat 4 misalnya. Yesaya 53 lah, coba lihat ayat 4. Saya ayat-ayat begini saya apalin di pikiran saya. Ya, kan kita suka ayat ini kan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipukulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Ayat yang kelima, apalagi ayat ini kita suka sekali kan, ayat 5. Ya ini ayat luar biasa, ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya oleh apa Bapak Ibu? Bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Ini akibat. Ini apa Bapak Ibu? Akibat. Tapi sebabnya ada di ayat yang kedua dan ketiga. Ini dia. Ya. Sebagai taro ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Muncul kata lagi itu. Ranting, branch, netsar. Ia tidak tampan. Waduh, pendeta sekarang tampan-tampan. Ya. Saya sih nggak terlalu lah. Semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Bayangkan, kita tidak inginkan dia, nggak tampan, terhina, terbuang secara dunia loh. Makanya saya khawatir kalau kekristenan sekarang ambil standar yang lain dari ini. Sukses selalu diukur viewersnya berapa di pelayanan. Sukses selalu diukur jadwalnya padat atau tidak, melayani di gereja seperti apa. Bukan. Saya makanya ya selama masih dipercaya misalnya PRJ begini, saya selalu cek diri saya, walaupun itu tidak gampang. Oh ya asli nggak gampang, kesombongan, merasa diri diperlukan, itu kan nggak mudah. Kita harus lawan yang begituan Bapak Ibu. Ya, ini Nazaret Bapak Ibu. Ayat yang ketiga misalnya, coba. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ini kan pengajaran yang paling dihindari. Dengan standar kesuksesan dunia kan. Gak mau begini. Tapi Nazaret ini begini. Buat dunia terbuang, terhina. Tapi saya beritahu buat Bapak Ibu semua, justru orang-orang begini Tuhan terima. Makanya saya katakan, kalau ada di sini yang gagal, kalau ada di sini yang merasa nggak dihormati secara dunia, kalau ada di sini yang selalu dipandang dengan standar dunia, kalau di sini mungkin kita belum punya apa-apa, saya beritahu sebagai hamba Tuhan, dan saya kemudian selalu mau ada di posisi seperti itu. Sudah enggak usah khawatir, enggak usah putus asa, enggak usah sampai kehilangan sukacita. Kita tetap punya sekeko. Sekeko itu yang ada di Mazmur 126. Tetap tertawa di tengah penderitaan, tetap kuat di tengah situasi yang tidak gampang, tetap bersukacita, tetap berdiri tegak, tetap memberkati walaupun kita kekurangan, tetap berkata Tuhan itu baik walaupun keadaan belum baik, tetap berkata Tuhan punya harapan yang tidak akan pernah mengecewakan kita.
Walaupun sekeliling kita gak ada harapan sama sekali. Itulah pesan Nazaret. I am from Nazaret. Nazarah. Branch. Ranting. Masih ada gak hati Nazaret? Yang berikutnya, tahu gak Bapak Ibu? Orang Yahudi sampai hari ini tidak mau mengakui dia raja. Why? Yang gak keren. Raja itu kan harusnya keren. Pakai kuda putih lah. Ya kan? Bawa pedang, bunuhin banyak orang. Pengikutnya banyak. Yang keren-keren lah. Harusnya masuk Betfage Yerusalem jangan belok ke kiri. Ke kiri kan berarti membersihin bait Allah. Harusnya belok ke kanan, ke gerbang Antonia. Itu adalah the center of Rome Empire. Take over Rome Empire. Ambil alih itu. Ya kan, keren. Tegakkan pemerintahan dunia. Tapi Yesus enggak. Beresinnya semua yang di dalam. Diberesin pedagang-pedagang di bait Allah. Kamu di pelayanan jangan cari untung. Ya, diberesin saya. Kamu para pelayan, jangan membesarkan diri untuk dapatkan keuntungan di pelayanan. Diberesin semua hal-hal yang bersifat kemunafikan. Para imam yang sudah jual beli semua kekuasaan, diberesin. Harusnya kan diberesin Roma dong. Tapi enggak, makanya dimasuk ke Yerusalem. Ya ampun, diketawain. Pakai keledai. Keledainya pinjaman lagi. Alasnya pakai apa? Alasnya seadanya, bayangkan. Orang-orang teriak siapa? Rakyat biasa yang gak punya banner, yang gak punya bendera yang keren-keren, yang pakai ranting-ranting, pakai daun-daun palem, bayangkan. Orang-orang biasa, orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang menderita akibat krisis multidimensi, orang-orang yang tidak dapat kue pembangunan, orang-orang kelompok masyarakat yang 90% hidup di bawah garis kemiskinan, sementara ekonomi dikuasai hanya sekian persen orang yang kong kali kong, yang kemudian kolaborasi antara sistem agama, sistem ekonomi dan politik di sana dimainkan semuanya. Sementara rakyat tertindas, rakyat kemudian miskin, kelaparan, kedinginan, gak punya rumah, mereka terbuang dari tanahnya. Itu para pengikutnya, bayangkan. Makanya Yesus itu disebut dengan pemberontak gerilyawan yang begitu luar biasa. Karena ngurusin yang beginian. Dan resikonya mati. Gak keren Mesias begitu. Pak Rubin mau kemana sih ujungnya? Nanti ujungnya saya beritahu. Kalau kita punya spirit Nazaret, Bapak Ibu, ke depan ini akan ada banyak penganiayaan dengan sistem. Oh iya, Bapak Ibu pikir semua sudah selesai sekarang? Belum, ini baru tes case saja. Bersiap Bapak Ibu, kebenaran akan digerogoti. Bersiap, asli bersiap. Saya bohong kalau berkata bahwa ke depan baik-baik. Dan saya tidak mau tidak sampaikan ini buat jemaat yang saya sudah anggap seperti keluarga di PRJ. Ya, nikmati yang selama ini kita bisa nikmati. Tapi yuk preparation, bersiaplah. Ya, nanti saya tutup dengan konklusi ini. Waktu saya masih adakah? Tolong dikasih tahu ya. Kasih tahu ya. Tapi jangan kasih tanda pentung, kurang 5 menit dipentung 5 gitu, jangan ya. Kemarin saya di mana dipentung 3 loh, Indra. Tapi ya kemudian mereka baik, jadi pentungnya dihilangin. Ya, jadi ya bagus. Sorry, dikasih tahu supaya saya nggak kemana-mana. Oke, tahu nggak Bapak Ibu? Satu kali Yesus curhat sama murid-muridnya. Sebentar aku masuk Yerusalem ini, ditangkap, dianiaya, disiksa, diludahi, dihina, dibunuh. Hari ketiga bangkit. Tahu nggak Petrus berkata? Coba lihatlah Matius 16 ayat 22. Wow. Murid-muridnya saja tidak suka yang begini. Kan sukanya yang enak-enak, sukanya yang mewah-mewah, sukanya yang berkat-berkat, sukanya yang kemebiar, sukanya ya semua kita lah. Termasuk saya kalau secara daging suka yang begitulah. Tapi kan kekristenan memang harus menderita. Saudara kalau putuskan jadi orang Kristen itu nggak nyaman.
Paulus berkata, dulu aku sebelum kenal Tuhan, posisiku hebat, ada di depan, selalu punya hal. Begitu aku kenal Tuhan, aku dikejar-kejar kayak anjing, sering kelaparan, kedinginan, aku terapung-apung di tengah laut, aku dilempari batu, dicambuk sekian puluh kali. Coba. Karena sebetulnya begini, pensiunnya nanti kita penuh kemuliaan cuma satu saja, di tempat di mana yang disebut dengan kekekalan. Dan itu harapan kita. Amin. Makanya saya dorong semua jemaat di sini, para pelayan, jangan putus asa di pelayanan. Yang kita tabur itu kita tuai di kekekalan. Orang menabur pasti menuai. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara mau menuai, menabur. Menabur itu tidak enak. Mazmur 126, nabur sambil nangis. Nabur sambil nangis. Itu berarti bahkan sudah tidak ada yang ditabur, tapi tetap menabur. Apa yang ditabur? Ya mungkin perkataan, yang mungkin semangat, yang mungkin apa kekuatan yang tersisa. Karena, coba. Tapi kan akan menuai dengan bersorak-sorai. Itu di kekekalan. Jangan saudara berharapnya di sini. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Karena penderitaan. Tapi apa yang Yesus katakan? 23 coba lihat. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Tuhan tidak menyebut dirinya Petrus itu iblis, enggak. Tuhan tidak sekasar itu. Tapi pemikirannya Petrus salah. Maka itu tadi saya katakan, kalau konsep mesianik kita salah, kita nanti berusahanya hanya soal apa? Kemewahan, berusahanya dengan apa? Posisi, berusahanya dengan apa? Fasilitas, urusannya dengan apa? Semua hal-hal yang bersifat barang duniawi. Makanya kekristenan kan sekarang ditariknya ke situ. Oh, pendeta sukses karena followernya banyak. Oh, pendeta sukses karena viewernya banyak. Oh, pendeta sukses karena YouTube-nya terkenal di mana-mana. Enggak. Bukan begitu Bapak Ibu, bukan begitu. Ini soal apa yang ada di dalam. Makanya betul konsep mesianik yang menderita secara daging tidak disukai. I am from Nazareth. Itu pionir buat pelopor pengentasan kemiskinan. Dia adalah pelopor untuk menyembuhkan orang terbuang. Satu kali dalam Kisah Rasul pasal 3, Petrus dan John mau sembahyang jam 3 sore. Ada mereka masuk ke tempat namanya Beautiful Gate, gerbang indah. Indah, tapi enggak indah. Di situ ada orang yang diperdagangkan di bait Allah. Karena paling gampang cari begituan kan. Makanya saya selalu wanti-wanti teman-teman yang pelayanan untuk orang-orang miskin. Saya beritahu, jangan sampai jual kemiskinan untuk dapatkan sesuatu. Oh, kalau itu calling, lakukan. Kita harus memberkati orang miskin. Tapi itu jangan sampai dilembagakan menjadi sesuatu yang dibalik itu semuanya menguntungkan manusia. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, 38 tahun dia terbaring lumpuh. Selalu pikirannya uang di bait Allah. Petrus berkata, emas perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya, aku berikan. Tahu nggak yang dia sodorkan? Demi nama Yesus. Dari mana? Nazaret. Ini kekuatan, ini spirit kekuatan. Karena rendah hati, karena mau terhina. Orang itu kalau sudah direndahkan serendah-rendahnya, tidak mungkin bisa direndahkan lagi. Saya ulangi, orang kalau sudah direndahkan serendah-rendahnya, tidak mungkin terhina lagi. Orang kalau sudah sakit sesakit-sakitnya, penyakit tidak akan menyakiti dia. Nanti kalau dia pun sembuh, dia tidak akan bisa lagi disakiti. Makanya sekali lagi, kalau kita mau direndahkan serendah-rendahnya, kita tidak bisa direndahkan lagi. Kalau kita mau dibuang sebuang-buangnya, paling bawah. Kekuatan. Orang ini melonjak dan kemudian sembuh. Namanya dipakai untuk mengobati orang sakit. Namanya dipakai untuk mengentaskan kemiskinan. Namanya dipakai sebagai pelopor untuk menjamah banyak orang yang terbuang. Ada dari sini yang merasa tidak berarti? Saya bersama saudara. Jangan kecewa, jangan putus asa. Nazaret kekuatan kita. Ada di rumahnya, gak ada kue sekarang ini untuk Natal. Gak usah marah. Natal gak harus ada kue. Saya juga makannya singkong rebus. Ya. Jadi teman-teman, kadang PRJ kirim saya kue misalnya. Ya, saya bagikan ke saudara-saudara yang memang bisa makan kue. Istri anak saya makan sedikit lah. Gak usah marah. Nah, saya tutup. Sudah selesai.
Soal pandangannya berkata, udahlah selesai pendeta. Terlalu tegang kita dengar Pak Rubin khotbah. Ya saya selesai, ampuni mereka Tuhan. Nah, saya sayang saudara. 3:30 pagi saya worship, saya menyembah. Saya berkata, Tuhan jamah jemaat, sembuhkan. Saya menangis untuk saudara. Saya tutup dengan ini. Di kota yang namanya tertolak, di kota di mana orang-orangnya ditolak, orang-orangnya terbuang, orang-orangnya dihina. Tapi saya beritahu, justru di tempat itulah dia yang ditolak. Nazaret kota orang tertolak, Nazaret kota orang dicemooh, Nazaret kota orangnya gagal. Tapi di Nazaretlah dia ditolak. Makanya saya beritahu buat Bapak Ibu semua, kita ini akan mengalami banyak penolakan ini di depan. Saudara, kalau tidak ikut-ikutan sistem dunia, mungkin tidak bisa berdagang ke depan. Saudara yang mencintai kebenaran, mungkin orang di sekitar kita yang tidak cinta kebenaran akan kucilkan saudara. Kalau kita tidak punya kekuatan Nazaret, kita bisa tumbang loh Bapak Ibu. Makanya saya sadar kenapa Yesus berkata, yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Kalau bertahan itu berarti gempurannya kuat. Tapi kita harus punya kuda-kuda yang kuat. Kita harus punya pijakan kebenaran yang kuat. Ini tidak apa-apa ya, bukan LED ya. Enggak, takutnya LED saya nggak bisa ganti lagi, maafkan saya. Kok jadi tertekan khotbah di sini nih? Mau turun ada batasnya. Ya, enggak, bukan ya, bro ya. Kamu tahu beneran ya? Jangan bohongin saya, bener ya? Aman ya, oke. Coba. Kita nih kalau nggak punya pijakan seperti rusa di atas batu karang yang kokoh, kita nggak akan kuat. Kenapa orang Nazaret menolak Yesus? Kenapa menolak? Kenapa? Adain mujizat, ditolak. Ngasih berkat ditolak, ada dari saudara. Baikin orang ditolak, ada dari saudara. Baikin orang dikhianati. Sama kayak Yesus dari Nazaret. Kota yang tertolak justru menolak dia. Kota yang terhina justru menghina dia. Kota yang tidak ada apa-apanya justru kemudian tidak mau menerima Tuhan yang penuh dengan apa-apa. Jadi jangan kecewa. Makanya kalau kita nggak punya the spirit of Nazaret, kita nggak akan kuat. Nah, tahu nggak orang Nazaret menolak kenapa? Saya tutup dengan ini. Dia ngomong, bapaknya kita kenal, Yusuf kan, ibunya Maria kan, ya, kok waktu saya masih banyak, biasanya cepet loh. Pakai dear lagi, aduh saya diterima sekali di sini. Ya ampun, itu mesra sekali panggilannya. Nah, enggak ada apa-apa. Oke. Ya, saya sebentar selesai, maafkan saya jangan kepanjangan. Sudah nggak ada materi lagi yang saya sampaikan. Oke, Bapak Ibu tahu nggak apa yang terjadi? Coba bayangkan. Ya, bapaknya Yusuf, ibunya Maria, saudaranya Yakobus kan, saudara laki-lakinya Yudas kan, ada saudara-saudara perempuan. Kita tahu dia kok. Sorry ya. Kekristenan kalau agamawi cuman pengetahuan otak teologia yang nggak praktek. Ngeri. Enggak tahu teologi ini orang. Saya belajar. Tapi di atas semuanya itu, kalau kita tidak mengalami walking in the spirit, berjalan dalam roh Tuhan, diiluminasi, diterangi mata hati kita. Makanya seorang hebat secara teologi, Efesus 1 berteriak, terangi mata hatiku, supaya aku mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilanmu. Terangi mata hatiku, supaya aku mengerti kuasa apa yang ada di dalamku Tuhan. Karena begini, orang boleh hebat dalam hal apapun, kalau cuma knowledge, tidak pernah berubah. Makanya kenapa semua digoncang, semua khotbah yang tidak murni dari hati akan tercabut sekarang ini. Semua yang tidak tulus dari hati akan berantakan. Semua yang tidak kembali kepada prinsip kebenaran firman Tuhan akan sungguh-sungguh digoncangkan, sehebat apapun pengalamannya. Saya harus katakan ini buat Bapak Ibu. Yuk minta Tuhan terangi hati kita. Masih ada enggak Nazaret di hati kita? Direndahkan serendah-rendahnya, supaya dia tidak bisa lagi direndahkan. Kalaupun dia diangkat, dia berkata begini, semua bukan saya, semua karena Tuhan. Jesus from Nazareth.
Merry Christmas everyone. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Let's sing together. Jesus, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu, itu Nazaret, untuk tebus. Katakan, Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah. Semua angkat tangan. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Jangan ada yang tidak angkat tangan. Beri pada Dia kemuliaan bagimu di tempat maha. Kemuliaan, oh Jesus, kemuliaan, amen, di tempat maha tinggi. Kemuliaan, amen, di tempat maha. Sekali lagi, kemuliaan, oh, kemuliaan. Jangan ada yang tersisa. Waktu, kehidupan, keahlian, berikan yang terbaik untuk memuliakan Dia. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, oh, di tempat maha tinggi. Beri Dia kemuliaan, beri Dia kemuliaan, hormat, kebesaran, kejayaan, keagungan. Boleh angkat kedua tangan sekali lagi. Nazaret dihina, tapi Nazaret adalah kekuatan. Karena ini bukan ranting yang kering, walaupun tumbuh di tanah kering. Ranting itu menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan. Itulah buah-buah dari Nazaret. Nazaret kekuatan untuk menghadapi dunia yang gersang, dunia yang terhilang, dunia yang menolak, dunia yang penuh dengan tipu daya, dunia yang penuh dengan asumsi, dunia yang penuh dengan tudingan kiri kanan. Nazaret kekuatan itu keluar dari tempat ini, bawa roh Nazaret, sebab Yesus adalah dari Nazaret. Berkati umatmu Tuhan, dalam nama Yesus. Amen. Silakan duduk. Diberkati karena kebenaran firman Tuhan, amin. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita dong. Wow, luar biasa, it's a full house today. Kami sangat bangga sebagai gereja Tuhan. Dan kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin, candlelight service. Bapak Ibu Saudara dapat menggunakan flashlight yang ada di smartphone atau handphone Bapak Ibu Saudara. Tetapi flashlight dapat dinyalakan ketika Bapak Pendeta Willy menyampaikan pesan Natal.
Oh, holy light, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Only the world in sin and ever pining till He appeared, and our soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices on night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Bapak Ibu di Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam prosesi Candlelight Service. Tapi sebelum kita nyanyikan lagu Malam Kudus bersama-sama, yuk kita renungkan satu hal ini. Pada saat kita di dalam kegelapan, apa yang kita bisa lakukan? Pandangan kita terbatas, kita nggak bisa melihat apa yang terjadi di depan kita. Kita bisa tersandung, kita bisa jatuh. Itu sebabnya kita memerlukan terang. Sama halnya di dalam kehidupan kita. Pada saat kita ada di dalam kegelapan dosa, apa yang terjadi dengan kita? Kita menjadi jauh daripada Tuhan. Kita tersesat, bahkan kita bisa hilang. Itu sebabnya Tuhan kirimkan terang Kristus bagi kita semua. Hari ini kita merayakan hari kelahiran dari Tuhan Yesus. Hanya oleh karena kasih Tuhan kepada kita semua. Ia karuniakan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia ini menyelamatkan kita. Kita buka hati kita Bapak Ibu. Biarlah melalui Candlelight Service ini kita renungkan. Kita terima dengan hati yang terbuka dengan ucapan syukur terang kasih Kristus. Supaya terang itu bisa menjadi dampak bagi kita semua. Dan kehidupan kita bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyalakan lampu kita dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap,
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih keselamatan yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Bapa, ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk terang Kristus ada di dalam kehidupan kami. Kau pakai setiap kami Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau pakai kehidupan kami untuk menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menjadi berkat bagi setiap kami. Bapak, Kau pakai Pak Rubin Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan. Keluarganya Kau pakai dengan luar biasa Tuhan. Akan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan Yesus. Tulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaannya manis dari Roh Kudus. Mulai sekarang sampai Maranatha. Bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal. Merry Christmas Bapak Ibu semua.